Shalom, kita jumpa kembali dalam Renungan Goshen Mata. Haleluya, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Renungan pagi hari ini bertema, muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Bacaan firman terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Apakah saudara belum juga insaf bahwa tubuh saudara adalah rumah Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Allah kepada saudara, dan ia hidup di dalam saudara? Tubuh saudara bukan milik saudara sendiri, karena Allah telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali. Jadi pakailah setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Allah, karena dialah yang memilikinya. Tuhan sudah membeli dan menebus kita dengan harga yang sangat mahal. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena itulah, hidup kita ini bukan lagi milik setan, bukan juga milik dosa, tetapi telah menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Bahkan hidup kita telah menjadi tempat kediaman dan tempat peristirahatan Tuhan. Hidup kita telah menjadi tempat tinggal dan diamnya Roh Kudus. Untuk itulah maka Tuhan meminta kepada kita agar setiap bagian atau setiap anggota dari tubuh kita harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Roma pasal 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan tidak mau kita mencontoh cara hidup umat Israel yang membuat Tuhan sangat marah. Yesaya pasal 66 ayat 4 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab itu aku pun akan berbuat semauku dan menimpakan atas mereka bencana-bencana yang mereka takuti. Sebab ketika aku memanggil tak ada yang menjawab, ketika aku berbicara tak ada yang mendengarkan. Mereka lebih suka melawan aku dan melakukan yang jahat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus, di momen peringatan Jumat Agung dan perayaan Paskah ini, marilah kita jadikan sebagai kesempatan untuk mengintrospeksi dan mengevaluasi diri kita, dan kembali membangun komitmen baru yang menyenangkan Tuhan dan teruslah setia. Amin. Tuhan memberkati.